saya, seorang brigadir jenderal, lulusan Akademi Militer tahun 1997, tidak pernah merasakan nikmatnya di fungsi ABRI. So, ngapain saya harus balik ke di fungsi ABRI? Aku juga nggak tahu nikmatnya kayak apa. Ketakutan atau kerisauan yang tidak mendasar lah ya. Artinya, jangan diperbesar dan masyarakat jangan ditakut-takuti untuk hal itu. Gitu loh. Faktanya tidak seperti itu. Kasihan masyarakat ya, kasihan adik-adik mahasiswa itu dibenturkan itu. Dalam 1,5 tahun sudah 4 kapus pen nih, Jenderal yang keempat. Ya. Artinya ini hot seat ya Jenderal. Jenderal Christomay Sianturi, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia. Selamat, Bapak Kapuspen, sekarang saya panggil ya. Terima kasih, Mbak. Jenderal, ini Garuda TV sangat tersanjung ya dan merasa terhormat dan bangga. Karena Pak Kapuspen yang baru dilantik ini pertama kalinya ke kami, ke studio Garuda TV secara eksklusif. Terima kasih sudah berkenan berdialog bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Sama-sama, saya juga terima kasih. Dan atas undangan dari Garuda TV, the first TV that I visit. Yeay! Jenderal, ini tuh persis ya. Tanggal 14 katanya escape-nya keluar. Iya. Bahwa salah satu rotasi dan mutasi dan promosi para perwira tinggi itu langsung tuh headline. Salah satunya ada nama Jenderal. Iya. Wakil Gubernur Akademi Militer Magelang itu langsung tiba-tiba namanya muncul sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI. Kita semua langsung media, saya wartawan, langsung bertanya lah ya, kenapa nih gitu ya? Kenapa secara kami melihat secara mendadak gitu ya kesannya Kapuspen diganti dan menggantikannya adalah Jenderal Christomay Sianturi. Ini semacam penugasan dadakan? Ya, kalau bagi saya pribadi, yang namanya tentara kan ikut perintah, gitu ya. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Itu bunyi sumpah prajurit yang ketiga. Artinya bagi saya ya mungkin adalah tour of duty, tour of area, nothing special. Artinya ketika memang organisasi TNI itu membutuhkan prajuritnya yang punya skill di bidang itu, nah dia akan menugaskan si prajuritnya itu di tempat yang memang membutuhkan kemampuan yang dia miliki. Mungkin ya, pimpinan TNI berpikir bahwa tempat ini cocok diawaki oleh saya, makanya saya diminta untuk menduduki posisi ini. Gitu loh. Jadi jahil nih bertanya, maksudnya Kapuspen sebelumnya lagi memang perlu diganti seperti itu? Ya, bagaimana pertimbangan dari pimpinan saja. Kalau memang situasi saat ini menuntut seseorang yang punya kemampuan yang dianggap cukup mumpuni untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini, ya tentunya sebagai seorang pimpinan kan akan punya pertimbangan tersendiri untuk menempatkan prajuritnya yang punya kemampuan yang memang dianggap bisa untuk mengatasi masalah itu. Ya, kami masyarakat melihat situasi ini menjadi lalu mengkait-kaitkannya dengan kok di saat bersamaan gitu ya. Tanggal 20 Maret 2025 RUU TNI disahkan. Bersamaan juga dengan Anda, Jenderal Christomay Sianturi, dilantik sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI. Bersamaan, Jen. Apakah ini ada kaitannya dengan pengesahan RUU TNI yang saat ini kita melihat masih terasa penting dan genting? Kalau saya melihatnya mungkin lebih pada pertimbangan bahwa pola karirnya saya, itu pola karir Christomay Sianturi, saya pernah menjabat sebagai Kepala Penerangan Kodam, kemudian saya juga belum lama jadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Ya mungkin pertimbangan pimpinan merasakan bahwa butuh sosok figur yang memang linear jabatannya memang selalu di penerangan gitu ya. Dan saya salah satu kandidatnya, sehingga
mungkin pertimbangan dari pimpinan beserta staf-staf yang ada di Mabes TNI menyarankan bahwa saya cocok di posisi itu. Kalau saya melihatnya lebih seperti itu. Ya, kita melihat ini kan situasi saat ini terkait Ya. pengesahan Undang-Undang TNI masih cukup panas kita sebut ya. Oke. Aksi-aksi demo menolak pengesahan Undang-Undang Ya, TNI masih terjadi, Jenderal, di Ya. beberapa daerah. Bahkan polemik lah, terjadi bentrokan antara pendemo, mahasiswa, Ya. dan juga dengan aparat. Ini kan situasi yang memang kita melihatnya sedang tanda kutip tidak baik-baik Ya. saja. Artinya butuh seorang figur Christomeh Sianturi di sini. Ya, mungkin pimpinan melihat bahwa butuh sosok prajurit yang bisa berkomunikasi. Artinya memecahkan kebuntuan komunikasi yang selama ini terjadi antara misalnya teman-teman mahasiswa dengan TNI, sehingga atau komunitas masyarakat lain yang menolak tentang adanya RUU TNI dengan TNI, sehingga butuh komunikasi gitu ya. Mungkin pimpinan menganggap bahwa saya itu bisa memutus kebuntuan tadi untuk memecahkan permasalahan itu. Sehingga karena memang saya terbiasa di humas, terbiasa di penerangan, sehingga kan tidak semua prajurit memiliki skill untuk humas ya. Artinya, apalagi berbicara depan media, berbicara depan khalayak ramai, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan harus punya teknik public speaking yang bagus. Artinya mungkin ya pimpinan TNI merasa bahwa saya cocok untuk menempati posisi ini, gitu lah kira-kira. Dan ini sejak dilantik sudah langsung gas ya, Jenderal. Harus dong, gitu. Sudah betul-betul gimana nih rasanya tadinya dari Akmil, Wagub Akmil di Magelang yang indah, sejuk, adem gitu ya, hijau, tiba-tiba langsung tarik ke Jakarta untuk langsung menjadi Kapuspen. Gimana rasanya perbedaannya, Jenderal? Ya, kalau saya sih sebagai seorang prajurit kan artinya diperintahkan apa saja untuk mengatasi kesulitan apa saja, ya saya harus siap. Hari ini saya ditempatkan sebagai seorang kepala pusat penerangan. Sebelumnya saya wakil gubernur Abil. Biasa sudah harus men-switch pola pikir saya. Oke, saya sekarang adalah kepala pusat penerangan TNI. Untungnya memang jabatan ini pernah saya lakukan sebelumnya. Saya pernah kepala dinas penerangan Angkatan Darat, saya pernah kepala penerangan Kodam, gitu ya. Jadi bukan hal yang asing ketika saya ditempatkan di Puspen TNI, saya sudah bisa bergerak. Dan saya sudah tahu apa sih kira-kira yang harus saya kerjakan sejak hari pertama saya dilantik. Jadi kira-kira strategi apa nih untuk saya bisa mulai bekerja sehingga bisa memenuhi ekspektasi dari pimpinan tadi dengan saya ditempatkan di sana. Saya nanti akan bertanya banyak lah ya tentang Undang-Undang TNI ya, Jenderal. Tapi ini saya langsung jadi bertanya ya, karena saya pun wartawan, ya termasuk cukup mengikuti perjalanan Anda, Jenderal, dari sebelumnya tadi Kadis Penat gitu ya. Pak Jenderal kan menerima anugerah bintang 1 itu kan saya ingat Kadis Penat, Oktober 2023. Ya, betul. Lalu sekarang tidak lama jadi Kadispen, pindah ke Akmil. Ya, Komandan Resimen. Komandan Resimen. Lalu menjadi wakil gubernur. Ya. Saya catat Agustus sampai Desember menjadi Danmentar Akmil, lalu Januari sampai Maret wakil gubernur. 3 bulan. Sementara menjadi Kadispen 6 bulan. Ya. Artinya dalam waktu ini kan juga dengan jabatan ini kan Kapuspen kan nanti sebentar lagi akan bintang 2 kan. Ini hanya menunggu istilahnya untuk segera dilantik. Disebut dilantik ya, Jen? Disahkan sebagai bintang 2. Saya melihat Christomeh Sianturi ini adalah salah satu yang cukup menjadi cukup karirnya cemerlang ya, Jen? Alhamdulillah. Iya. 1,5 tahun loh, Jen. Sudah langsung nanti sebentar lagi bintang 2. Iya. Ya, artinya tadi saya sampaikan ketika organisasi itu membutuhkan prajuritnya, kan tentunya mencari orang yang memiliki keahlian di situ. Kebetulan saat ini butuh orang yang memang mempunyai skill di humas. Dan saya kebetulan linear jabatannya pernah jadi kepala penerangan Kodam, pernah jadi kepala dinas penerangan, gitu ya. Jadi kan tidak terkait dengan, kok cepat sekali. Ya kebetulan saat ini mungkin TNI perlu untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara baik, gitu. Dia mencari siapa nih figur yang memang bisa mempunyai strategi komunikasi, yang bisa memecahkan kendala-kendala komunikasi yang tadi saya sebutkan di awal, gitu ya. Ya istilahnya tuh semesta mendukung. Pada saat adanya masalah-masalah seperti ini di TNI, ya saya dilihat sebagai figur yang dianggap cocok untuk menempati posisi ini ya. Jadi
Apa boleh buat? Baru 3 bulan saya menjabat sebagai seorang wakil gubernur, saya diperintahkan untuk masuk ke posisi ini. Ya ini mungkin berkat rahmat dari Allah kan gitu ya. Ya, atas mungkin kerja keras yang saya lakukan. Kan tentunya saya sebagai seorang humas kan nggak hanya datang begitu saja. Ada skill-skill yang harus saya pelajari, ada teori-teori yang saya harus belajar juga, bagaimana kita berlatih berbicara di depan umum, bagaimana kita berbicara public speaking, bagaimana strategi media, kan itu harus kita pelajari. Bagaimana kita menganalisa munculnya isu-isu tadi kan humas atau penerangan itu tidak hanya sebagai kayak kalau saya sering sebut dengan tanggung saya sebagai tukang foto keliling, cuma foto-foto aja. Nah, tapi juga ada strategi di situ yang harus bisa mendukung tugas operasi, tugas pokoknya dari TNI. Di situ ada propaganda, di situ ada psychological warfare, itu tugasnya penerangan. Contoh kayak misalnya kalau saya lihat bagaimana Amerika menyerang Irak, sebelum dia menyerang, yang bermain siapa? Humas. Pusat penerangan. Ya, dia menyebarkan isu bahwa ada WMD di Irak. Nah, sehingga orang di seluruh dunia bermunyi, oh iya mungkin ada WMD di Irak. Nah, sampai seperti itu. Nah, jadi kan salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang penerangan di sini seperti yang saya sebutkan tadi gitu loh, Mbak. Nah, gitu mungkin saya dianggap cocok di situ ya gitu. Iya, karena kita tahu bahwa kepala pusat penerangan ini TNI kan biasa memang disiapkan sebagai aparat bela negara, sebagai pembela bangsa, sebagai penjaga pertahanan negara. Tugasnya adalah ya salah satunya tadi berada di garis depan saat negara dalam kondisi misalnya harus berperang dan lain-lain. Artinya tentara seperti Anda, jenderal yang memiliki kemampuan komunikasi di lingkungan TNI itu memang bisa sebut sedikit atau memang tidak banyak? Tidak banyak orang yang memiliki bakat, ya mungkin kalau saya bisa bilang bakat, atau memiliki kemampuan dan mau mempelajari tentang itu. Gitu. Karena kan tugas TNI rata-rata kita belajar perang, begini, pegang senjata, bertempur, bagaimana cara membunuh orang, bagaimana kita menembak. Kan tidak berkaitan dengan hal-hal media seperti ini. Gitu. Tiba-tiba kita harus di-switch menjadi seorang yang harus berkomunikasi dengan baik. Contoh, saya sampaikan bahwa saya dulu dari Letnan 2 sampai Letnan Kolonel di Satuan Tempur Kostrad. Tidak pernah keluar. Dan saya seorang infanteri dan peterjun. Ya, saya terjun payung di Satuan Lintas Udara. Gitu. Tiba-tiba saya harus jadi kepala penerangan Kodam. Suatu jabatan yang tidak pernah saya impikan sejak saya jadi taruna Akademi Militer. Ya, karena biasanya dulu kalau kita lihat orang namanya kepala penerangan itu ya gemuk-gemuk orangnya ya, korpsnya juga bukan korps infanteri gitu ya, korps ajen bisa gitu. Jadi tidak pernah kita impikan, itu bukan jabatan idola gitu. Tiba-tiba saya diminta jadi kepala penerangan Kodam. Agak gimana ya waktu itu? Agak loh kok saya jadi begini ya? Kok ya. Tapi saya berdoa lagi kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, kalau emang rezeki saya di sini, saya akan tekuni itu. Mungkin saya merasa bahwa oh, ada hikmah di balik ini semua gitu. Ya kita tekuni aja dan memang itu ya mungkin kalau saya tidak jadi kepala penerangan Kodam Jaya pada saat itu ya hari ini belum tentu jadi Kapuspen kayak gitu. Jadi bagi seorang TNI jenderal ya kan tadi jadi ingin bertanya mengemban tugas sebagai Kapuspen ini sebetulnya lebih membanggakan kalau berada di garis depan komando. Ya, artinya kalau apalagi lulusan Akademi Militer ya, kami kecabangannya infanteri kan, pasti pengen jadi komandan brigade, komandan batalion, panglima divisi. Yang memang kita passionnya di situ gitu, jadi itu semacam cita-cita gitu ya, tentara gitu. Ya, berada di garis depan komando ya, pegang tongkat pasukan, komando gitu ya, iya yang memimpin pasukan. Jadinya jabatan ini akhirnya tapi kemudian menjadi sebuah kebanggaan kan bagi seorang Christo Mesian. Iya, bagi saya, apalagi sekarang trennya kan tidak hanya perang seperti itu sekarang. Nah gitu, ada perang. Ternyata perangnya adalah di dunia maya. Di dunia maya. Gitu. Bagaimana mengubah yang tadinya kontra sama kita jadi pro. Kan tidak gampang merubah itu. Gitu. Tapi itulah skill-skill yang harus dimiliki seorang kehumasan atau public information officer istilahnya gitu, Pak. Jadi medan tempurnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Iya, betul. Ya kan? Menyampaikan ini loh visi dan misinya TNI gitu. Kalau jangan sampai disalah artikan atau disalah persepsikan. Nah, kan harus ada komunikasi antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kebuntuan di situ. Jadi tahu nih apa nih TNI ini mau ngapain sih gitu. Seperti undang-undang TNI, oh itu akan membangkitkan di fungsi ABRI, padahal nggak ada gitu. Nah,
Tapi di sana mengisukan, oh ini akan bangkit di fungsi ABRI. Nah, tugas kami adalah menjelaskan bahwa nggak ada loh niatan TNI untuk itu. Gitu. Coba, mari kita buktikan, mari kita bicarakan bersama-sama. Nah, kan hal-hal itu harus dikomunikasikan. Kalau yang di sini nggak bisa ngomong, yang di sana pun nggak mau baca, kan nggak ketemu akhirnya. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa menyampaikan itu dengan berbagai macam strategi dan triknya, gitu, Mbak. Oke, Jenderal, dengan situasi saat ini, bagaimana ya yang begitu sudah diangkat atau dilantik menjadi Kapuspen langsung menghadapi gejolak terkait Undang-Undang TNI yang saat ini masih cukup tinggi reaksinya di masyarakat. Strategi apa, Jenderal, yang sudah Jenderal lakukan untuk paling tidak meredam situasi di masyarakat saat ini terkait yang melawan pengesahan Undang-Undang TNI? Tentunya ketika saya ditunjuk sebagai seorang Kapuspen, gitu ya, dan tren masalah yang saya hadapi, saya harus belajar dulu dong. Apa sih isi revisi Undang-Undang TNI saat yang sedang dibahas itu? Kan saya harus punya memahami itu dulu, sehingga baru saya bisa berkomunikasi. Ketika saya sudah mulai membaca dan berkomunikasi, saya tanya Kabar Binkum, saya tanya tentang Pokja yang ikut pada rapat tentang pembahasan itu. Oh, ternyata pasal-pasal krusial yang dipertentangkan itu berapa? Oh, pasal 3, pasal 47, pasal 53 misalnya. Apa sih di mana perubahan-perubahannya itu? Nah, kita sudah bisa menganalisa. Oh, sepertinya gap-nya itu di sini. Nah, jangan-jangan draft yang dipegang oleh teman-teman yang demo itu berbeda dengan draft yang kita pegang. Nah, makanya pertanyaan saya kemarin pada saat saya webinar, saya pegang draft yang kita pegang, yang saya pegang dengan draft yang Anda pegang harus sama. Baru kita bisa mendiskusikannya. Kalau nggak kan apa yang kita diskusikan nggak nyambung nanti, gitu ya. Nah, kemudian saya mulai berkomunikasi dengan teman-teman media, teman wartawan. Ayo kita ngobrol. Kamu tanya, saya jawab. Jadi apa sih yang menjadi kerisauan dan kegelisahan dari teman-teman yang tadi sehingga kok bergejolak amat ya, sehingga bisa mensalahartikan bahwa TNI akan membangkitkan di fungsi ABRI gitu. Mana pasal yang menyatakan tentang itu? Nah, justru itulah pelan-pelan kita menyampaikan ini loh pasal yang ada yang sudah disetujui itu yang ini. Nggak ada pintu celah kita untuk masuk dalam rangka di fungsi ABRI. Gitu ya. Jadi pesan-pesan ini yang perlu kita sampaikan. Bahkan saya membawa pemikiran begini, coba saat ini dihitung ulang berapa sih generasi muda TNI yang saat ini di posisi jadi tentara aktif yang pernah merasakan nikmatnya di fungsi ABRI. Saya, seorang brigadir jenderal, lulusan Akademi Militer tahun 1997, tidak pernah merasakan nikmatnya di fungsi ABRI. So, ngapain saya harus balik ke fungsi ABRI? Aku juga nggak tahu nikmatnya kayak apa. Gitu. Apalagi adik-adik atau tentara kita dari Bintara, Tamtama yang kelahiran 2000 sini, Gen Z. Mungkin dia pun bingung, di fungsi ABRI, apa itu di fungsi ABRI? Gitu. Nah, jadi ketika dipersepsikan bahwa kita TNI akan mengaturkan di fungsi ABRI, lah kita sendiri nggak ngerti itu di fungsi ABRI itu apa. Nah, jadi kan nggak make sense itu. Belum lagi kita bedah pasal-pasalnya tadi. Gitu kira-kira Mbak. Ketakutan atau kerisauan yang tidak mendasar lah ya. Artinya jangan diperbesar dan masyarakat jangan ditakut-takuti untuk hal itu. Jenderal, ini kan beberapa isu yang tadi sudah Jenderal sampaikan ya, soal misalnya di fungsi ABRI yang ternyata di dalam undang-undang yang disahkan tidak terbukti sama sekali bahwa itu terjadi. Tapi memang misalnya yang menjadi isu, misalnya salah satunya para TNI kita ini kan berada di posisi-posisi sipil, ya kan? Nah, ketika nanti mereka dalam mengemban tugas-tugas sipil, tapi sebetulnya mereka masih TNI, ketika nanti misalnya melakukan misalnya pelanggaran atau pidana dan lain-lain, itu yang dikhawatirkan kemudian kembali lagi ke peradilan militer, yang mana masyarakat tidak mengetahui bagaimana sejauh mana sanksi atau tindakan tegas atau penegakan hukum terhadap TNI yang bersangkutan. Itu yang dikhawatirkan, Jenderal. Jadi kan memang isunya seperti itu. Wah, TNI tidak mau dia di peradilan umum. Betul. Karena undang-undang dasar kita punya begitu, pasal 24 ayat 2 itu. Ada biji peradilan militer di situ. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 ya tahun 97, peradilan militer juga di situ. Kami ini kan objek pelaksana. Apa yang undang-undang kan kami kerjakan. Jadi kalau peradilan militer tidak transparan. Saya tanya hari ini, peradilan umum mana yang pernah menghukum seorang koruptor dengan seumur hidup? Berapa banyak yang pernah divonis itu? Saya sudah baca, hanya ada 3 kasus di negara Indonesia ini, seorang koruptor yang divonis seumur hidup. 2 oleh peradilan umum, dan 1 oleh peradilan militer.
Artinya yang ditakutkan itu tidak ada gitu. Dan peradilan militer itu tidak tertutup, Meli. Silahkan liput, silahkan dilihat, terbuka semua untuk bisa, umum. dan bisa live juga kah? Iya betul. Cuma kan masalahnya nggak seksi. Ya. Ketika seorang prajurit 2 melakukan desersi dan diadili di peradilan militer kan nilai jualnya nggak ada. Nah, jadi orang nggak akan lihat itu, nggak ada pengaruhnya. Tapi misalnya masalah Sambo misalnya, oh seksi kan, nggak diundang pun datang. Artinya di peradilan militer pun silakan kawal. Iya betul. Dan boleh ditonton selama proses pengadilan Kalau berlangsung. perlu kunjungilah rumah tahanan militer tuh, lihat bagaimana di mana rumah tahanan militer itu. Wah, hakimnya militer, terus penuntutnya militer, jaksanya militer, cincai enggak juga gitu. Kita pun, saya aja perwira, amit-amit lah, kalau bisa jangan sampai pernah masuk peradilan militer dan masuk ke rumah tahanan militer gitu. Nggak ada enak-enaknya situ. Ya, justru, aduh, ya saya sih belum punya pengalaman cerita teman-teman saya yang pernah merasakan hidup di hotel Prodionya Rutan Militer, ya tahu sendirilah bagaimana militer ya Mbak ya, gitu ya kira-kira seperti itulah kira-kira. Jadi tidak beralasan bilang, wah ini harus di bawah peradilan militer. Enggak. Undang-undangnya ubah, undang-undang dasarnya di amandemen misalnya, kita siap melaksanakan. Kami kan sudah disumpah untuk itu. Ingat sumpah prajurit yang kedua Pak. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Tunduk kepada hukum loh ya. Nah, itu sumpahnya nggak main loh Pak. Semua prajurit mulai dari Prada sampai Jenderal disumpahnya depan kitab suci masing-masing. Kalau Islam dia Quran, kalau dia Kristen dia di depan Alkitab. Berarti harus dipertanggungjawabkan nanti sama Tuhannya masing-masing. Gitu loh. Ya, tapi juga ada yang mengkhawatirkan Jenderal. Sebenarnya kan jabatan sipil, yang kita tahu jabatan sipil kan masyarakat sipil kan lebih banyak daripada TNI. Tapi ketika jabatan sipil ini juga diperebutkan atau diperebutkan juga oleh TNI, akhirnya ini kan mempersempit kesempatan bagi sipil untuk mendapatkan jabatan tersebut karena sudah dikuasai oleh TNI tadi, Jenderal. Jadi begini, Mbak Eri. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu yang berlaku sejak tahun 2004 sampai hari ini gitu ya. Dalam pasal 47-nya itu ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa dimasuki oleh prajurit TNI aktif. Banyak tuh isu, wah ada sekian ribu, 2.500 sekian prajurit TNI aktif di luar. Hello, kita lihat. Di 10 kementerian dan lembaga tadi, itu berapa sih? Oh benar emang 2.500 sendiri ada di Kementerian Pertahanan. Yang boleh memang prajurit aktif. Kemudian ada di Polhukam, ada di BNE, ada di BIN, ada di Setmilpres, ada di Lemhanas. Kan itu memang lembaga-lembaga yang memang membolehkan prajurit aktif di dalamnya. Gitu. Nah harusnya orang-orang yang memperoleh, baca dulu di mana sih? Bukan hanya 2.500, tadi saya hitung kemarin ada 4.472 prajurit aktif di kementerian dan lembaga yang sesuai dengan diamanatkan undang-undang. Gitu ya. Hari ini sesuai dengan revisi itu ada 14 kementerian dan lembaga. Nah, dengan tambahan BNPB, BNPT, BNPP, Bakamla, dan Kejaksaan Agung. Khusus Kejaksaan Agung ya, Jampitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Nah, bukan, kenapa TNI harus ada di Kejagung? Bukan tiba-tiba TNI pengen jadi Jaksa Agung, enggak. Jampitmil tadi yang memang harus diisi oleh seorang prajurit aktif. BNPB misalnya. Kenapa tahun 2020 nggak ada yang protes? Saat almarhum Doni Monardo memimpin BNPB, seorang tentara aktif loh ya. Nah, saat pandemik ya? Saat pandemik, nggak ada yang protes tuh. Dari dulu udah TNI, sebelum ada undang-undang disahkan ini kan. Gitu. Nah sekarang tinggal dilegalkan dengan adanya revisi undang-undang ini tadi. Dilegalkan. Bahwa untuk BNPB boleh diisi tentara aktif. Untuk apa? Untuk memudahkan koordinasi. Faktanya bahwa saat penanggulangan bencana saat ini, pasti yang paling pertama siapa? Ya TNI. TNI depan. Untuk memudahkan koordinasi antara BNPB dengan TNI, tempatlah prajurit aktif di situ. Gitu kira-kira Mbak. Jadi isu-isu tentang wah kita ingin menghidupkan divisi ABRI, ingin banyak mengambil ranah sipil, nggak ada gitu. Niatnya pun nggak ada, terbesit pun tidak pernah gitu. Jadi isu-isu hoax tadi ya kita harus eliminasi. Nah tadi kita harus berkomunikasi. Mana sih pasal-pasal yang membuat celah bisa membangkitkan difungsi ABRI tadi gitu loh. Tapi ingat ABRI itu dulu kan TNI dan Polri gitu ya. Ya ini juga artinya Jenderal ada ya, komunikasi yang kita sebut tidak baik
dari pemerintah. Kan harusnya disosialisasikan, Iya, disampaikan iya, satu persatu, diberikan pengertian kepada masyarakat. Kalau reaksi di masyarakat seperti yang terjadi sekarang, artinya kan ada yang salah Iya. dengan sosialisasi, dengan Betul, komunikasi, betul. Makanya Jenderal. harus kita evaluasi itu kan, ya. Misinya itu di mana sih ya gitu. Sementara ada bilang bahwa, oh ini kan kok ujuk-ujuk mendadak disahkan. Padahal undang-undang revisi ini sudah dibahas sejak 2010. Masuk prolegnas tahun 14 tahun, 2014 sampai 2019. 15 tahun ya. Tidak ada sekali lagi, masuk lagi prolegnas 2020 sampai 2024. Gitu ya. Kemarin karena 2024 itu masa transisi kekuasaan, makanya udah nanti saja saat presiden baru. Nah makanya di 2025 inilah baru bisa disahkan. Dari tahapan-tahapan tadi sudah melalui diskusi panjang, Mbak. Wah kenapa kami akademisi dan rakyat dilibatkan? Ada akademisinya, ada komponen masyarakatnya, ikut semua. Karena dari 2010 sampai 2025 kan butuh waktu yang 15 tahun ya, nggak sebentar gitu ya. Nah gitu, kira-kira Mbak Eli. Sebagai Kapus Pen sekarang, mewakili komunikasi Ya. TNI ya, Ya. dengan situasi saat ini, di mana reaksi masyarakat masih cukup tinggi gitu. Jenderal yakin apakah situasi ini akan bisa kita selesaikan dan tidak akan berlama-lama seperti sekarang? Ya, saya yakin lah artinya dengan kalau memang niatnya adalah mengkritisi, ya saya ulangi, kalau memang niatnya mengkritisi rancangan undang-undang TNI tadi dengan berkomunikasi tentang RUU TNI itu tadi kan seharusnya ya sudahlah hentikan. Udah nggak ada kok yang dipermasalahkan gitu ya. Atau memang sudah mana yang pasal-pasal yang dipermasalahkan itu yang mana gitu. Oh TNI tidak mendukung supremasi sipil. Justru di pasal 3 kami menyatakan bahwa kami di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Langsung loh Pak. Kita nyatakan bahwa TNI itu di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dalam rangka kebijakan pertahanan strategis, kebijakan pertahanan negara dan dukungan administrasi yang berkaitan perjalanan strategis di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan sipil. Nah, kita mendukung supremasi sipil. Pasal 47 tentang 14 kementerian dan lembaga yang boleh diisi prajurit TNI aktif. Di luar itu, jika ada prajurit TNI aktifnya, dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Gitu. Itu saja pasal-pasal yang kira-kira dipermasalahkan. Oh, pasal 7-nya tentang tugas OMSP. Tambahannya ada 2. Mengatasi ancaman cyber sama perlindungan terhadap WNI dan kepentingan negara berada di luar negeri. Itu tambahannya. Yang lain kan nggak ada. Oh, nanti kita akan cikal bakal bentuk negara junta militer. Ada tuh Pak, teman-teman wartawan yang bertanya kepada saya. Junta militer. Hello, Pak SBY itu presiden dengan latar belakang militer. Undang-Undang Nomor 34 2004 sudah ada nggak zaman beliau? Ada kan? Nggak juga kita mengarah kepada junta militer kan hari ini? Nah gitu. Jadi itu adalah menurut saya ketakutan atau kerisauan yang tidak mendasar lah ya. Artinya jangan diperbesar dan masyarakat jangan ditakut-takuti untuk hal itu gitu loh. Faktanya tidak seperti itu. Kasihan masyarakat ya, kasihan adik-adik mahasiswa itu dibenturkan itu. Nah, ditakuti, dibenturkan. Iya. Tadi satu yang saya catat juga, asal betul-betul memang mengkritisi. Iya, betul. Apakah Jenderal melihat ada kepentingan lain di situ? Ya, artinya kalau ya segala kemungkinan bisa-bisa saja gitu ya. Artinya, oh, ini kan proksi misalnya. Boleh kita berasumsi itu, analisa seperti itu. Tapi kan belum pembuktian lainnya gitu loh. Oh, ini murni karena yang dipermasalahkan ada RUU TNI. Oh, tapi enggak, sekarang sudah mulai bergeser. Isu-isu lainnya misalnya. Oh, tarik pasukan kita dari Papua kembali ke Barak. Lah kan udah berkembang gitu ya. Gitu. Jadi enggak murni tentang RUU TNI di situ gitu. Ngapain ada urusan tentang tentara di Papua dalam RUU TNI? Kan nggak berkait di situ. Gitu. Justru ya dengan adanya revisi undang-undang TNI tadi ini, kita bukan perluasan wewenang, tetapi pembatasan bahwa 14 lembaga ini saja yang boleh dimasuki prajurit TNI aktif. Kan diatur. Ya udah, lu harus tunduk pada amanat undang-undang ini dong. Supaya gitu kok. Tunduk pada hukum, ya lu ikuti gitu. Hari ini pertempuran itu tidak hanya pertempuran terbuka yang tembak-tembakan gitu ya, tapi juga pertempuran di dunia maya. Kapus Pen TNI kan juru bicara. Iya. Juru bicara TNI, 400.000 TNI di sana, dan Andalah
Christomé Sianturi menjadi kepala pusatnya. Ya, Juru bicara, artinya juga ini menjadi juru bicara Panglima kita juga kan, TNI betul. terkait kali ini kan, Jenderal. Nah, dengan fungsi yang cukup, tugas yang cukup memang kita sebut strategis dan penting, ya kan? Bagaimana mengkomunikasikan, dan salah satunya yang tadi kita sedang bahas adalah Undang-Undang TNI yang sekarang masih juga menjadi polemik gitu ya. Nah, ini artinya kan kemampuan seorang Kapuspen ini kan betul-betul di-challenge ya, Jenderal. Bagaimana saat ini pun kita masyarakat menyaksikan gitu ya, seolah-olah beberapa kasus gitu ya, kita sekarang sedang menyaksikan beberapa juru bicara di pemerintahan sedang terpeleset nih, ya kan, menjadi dianggap tidak cakap dalam berkomunikasi ini, Jenderal. Ini juga PR kan bagi seorang kepala pusat penerangan TNI. Ya, artinya kita kan bisa belajar dari pengalaman yang ada ya. Oh, dengan kasusnya kemarin ini saya lihat, oh ya, sebagai seorang juru bicara, saya tidak boleh terpancing emosi. Ya, sebagai seorang juru bicara, saya harus memilih diksi kalimat atau kata-kata apa yang harus saya bisa pakai sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Nah, gitu. Itu. Dan juga sebagai seorang juru bicara, ya kita harus update terhadap perkembangan situasi yang ada sehingga ketika ditanya tentang masalah ini, ya saya sebagai seorang juru bicara TNI, saya sudah bisa menjawab tentang itu, gitu. Ya, dan seorang bicara nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau emang nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Kan tes secara kesatria nanti kan kita jawab setelah ini, gitu. Jenderal, selain tadi kecakapan yang Jenderal sampaikan, dibutuhkan apa lagi, Jenderal, dengan pengalaman sudah pernah beberapa kali juga menjadi kepala pusat penerangan ini, Jenderal, menjadi juru bicara komunikasi lembaga-lembaga tinggi negara ini, Jenderal. Ya, artinya kalau saya melihatnya sebagai seorang kepala pusat penerangan, kita harus punya kemampuan analisa, Pak. Jadi kan kita harus sudah bisa memprediksi kalau seandainya terjadi permasalahan ini, kira-kira apa sih yang akan ditanyakan kepada kita. Sehingga saya sudah harus bisa menebak jawaban mempersiapkan jawaban saya adalah ini. Dan ketika saya menjawab ini, nanti dia akan bertanya apa lagi. Nah, sehingga saya sudah mengetahui alurnya ini mau kemana setelah ini, gitu. Dan gitu kita sudah bisa membuat antisipasi gitu Mbak Eli, sehingga kita bisa menjawab, kemudian bisa memprediksi, menyiapkan apa sih tantangan kita di masa yang akan datang. Kita kalau membaca komentarnya netizen, kemudian ada tanggapan, wah begini, ya nggak usah terpancing emosi juga, biasa-biasa aja, anggaplah itu sebagai evaluasi atau koreksi bagi diri kita, gitu. Kan belum tentu juga yang dia koreksi, itu kan koreksi itu berdasarkan persepsinya dia, belum tentu berdasarkan persepsi yang lain, gitu. Yang sini bilang bagus kok, yang sini sah-sah aja di dalam negara demokrasi punya pendapat yang berbeda, gitu. Nah, yang penting kita bagaimana kita mengevaluasi diri kita dengan dasar krisis-krisis tadi, ya kita pelengkapi tadi. Tadi harus banyak baca, harus banyak belajar, harus banyak update situasi. Ya, nggak boleh kita merasa puas diri dan punya kemampuan, nggak bisa. Hari gini kalau kita nggak update kemampuan, update situasi, nggak mau belajar lagi, ya ketinggalan zaman kita nanti, Meli. Jadi jubir itu nggak boleh reaktif ya, Jenderal? Tidak boleh reaktif, tapi responsif. Oh, tidak reaktif tapi responsif. Iya, karena kan menunggu apa nih yang harus dari sisi TNI dijawab apa nih gua. Nah, karena kita responsif. Kalau kita tinggal 1 hari 2 hari udah basi nanti ditanya. Udah terjadi rame-rame dulu baru kita datang. Nggak boleh dong. Harusnya kita dengan jawaban yang kita berikan kita sudah bisa mencegah untuk sesuatu yang besar terjadi, misalnya gitu, Pak. Nah, itu yang agak susah memang. Bagaimana? Nah, itu skill jubir ini, Jenderal, ya. yang memang perlu kecakapan dan mental yang kuat ya dari seorang jubir. Ya, artinya kita sebagai seorang Kapuspen, seorang humas, gitu ya, nggak boleh takut untuk berkomunikasi dengan orang, gitu. Siapapun orang yang mau berdiskusi dengan kita, ya kita hadapi lah. Jangan nanti kita dicari, nggak apa-apa, hadapi aja, gitu. Makanya kemarin bahwa justru saat saya ada webinar kemarin yang kita bertanya TNI menjawab, saya malah jika ada forum-forum komunikasi di kampus, dimanapun itu berada, yang membutuhkan kehadiran saya sebagai juru bicara atau sebagai Kapuspen TNI untuk membicarakan tentang rancangan undang-undang TNI ini, saya akan hadir. Ya, insya Allah saya akan hadir untuk artinya memecahkan komunikasi itu. Artinya kalau ada masalah tidak dibicarakan kan, bagaimana kami tahu bahwa ada kendala yang dipersepsikan berbeda di orang lain. Hanya bisa dibicarakan komunikasi 2 arah, gitu Mbak. Jadi Kapuspen kita berjanji menjadi Kapuspen yang gampang dan mudah dijangkau oleh masyarakat siapapun. Harus dong.
Sejak saya Kapendam dan Kadispenat, saya paling gampang di apa namanya di WA Dan dihubungi oleh teman-teman wartawan. Pasti saya balas. Dan juga tadi ya mahasiswa dan semua kelompok-kelompok masyarakat lain ya. Kan tidak ada salahnya kita menggali apa sih sebenarnya keinginan adik-adik mahasiswa ini. Nah, itu sebagai bahan kita untuk introspeksi diri tadi. Oke, hari ini masyarakatnya butuhnya ini. Gitu. Oh, Gen Z itu seperti ini. Gitu. Nah, dari situ kita bisa menentukan formulasi apa sih kira-kira yang bisa kita pakai untuk menyampaikan visi dan misi TNI di masa yang akan datang, gitu loh, Mbak. Jadi Kapuspen kita 24 jam ya, Jenderal, bisa dihubungi. 24/7. 24 jam per 7, jadi betul-betul seluruh harinya milik masyarakat ya. Kalender di Puspen, kantor Puspen itu nggak ada merahnya, Mbak, hitam semua sekarang. Hitam semua. Nggak ada libur ya, Nggak ada libur. Udah siap dengan jadi kalau tanya ya. sekarang, liburan lebaran mana? Tidak ada libur, kita standby. 24/7, 24/7. 25/7. Jenderal, sebagai Kapuspen, tadi Jenderal bilang Kostrad, ya kan, infanteri di garis depan perang gitu ya. Artinya siap tempur membela negara. Lalu sekarang artinya siap tempur dalam melawan, artinya menghadapi komunikasi-komunikasi. Harus dong. Ya kan? Artinya sekarang perang menghadapi cyber, sosial media, ya kan? Dunia digital ini begitu, ya serbuannya sangat masif, Jenderal. Artinya sekarang Jenderal sedang berperang menghadapi perang komunikasi ini ya, Jenderal. Jadi kan kalau kita itu kan harus siap ditempatkan di mana saja, Mbak ya. Apalagi sekarang saya tempatkan sih ya. Sekali layar terkebang, pantang suruh untuk berpulang. Nah, maju terus, pantang mundur, nah, gitu. Ya, tapi kan nggak hanya modal nekat. Ya tadi kita melengkapi diri. Oh, saya sekarang Kapuspen. Oh, ini ada media warfare. Berarti apa sih yang saya harus perlengkapi diri saya? Oh, saya harus punya tim analis. Oh, saya harus bisa menilai bagaimana percakapan di dunia maya ini di platform-platform Twitter, X, atau Instagram, Facebook. Nah, saya harus bisa punya data-data itu untuk saya bisa bergerak untuk oke, saya akan pakai formulasi ini, saya akan gagal di sini, saya pakai formulasi ini, gagal di sini, saya pakai formulasi ini, sehingga bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh pimpinan kepada publik, gitu, Mbak. Ya, karena dunia melihat ya, Jenderal, secara geopolitik bahwa perang yang sedang kita hadapi saat ini adalah perang cyber. Iya, betul. Dan dunia melihat bahwa perang cyber ini dianggap efektif untuk memecah belah bangsa dan memecah belah dunia, kan, Jenderal? Iya. Artinya tugas Kapuspen ini kan sangat berat ya, Jenderal. Ya. Menghadapi perang cyber di negerinya sendiri, juga harus menghadapi perang cyber dari negara luar, kan, Jenderal? Iya, betul. Ya, justru itu kan makanya di pasal 7 revisi Undang-Undang TNI itu ada tambahan 2 tugas. Yang pertama tadi saya bilang, membantu mengatasi ancaman cyber di situ. Ya, artinya banyak tuh pertanyaan-pertanyaan, wah ini nanti apakah dengan terlibatnya tentara mengatasi ancaman cyber, jadi kita ada tidak kebebasan digital. Oh, kita takut nanti dihack sekarang. Oh, tidak. Kami TNI itu mengatasi ancaman cyber, kami akan lebih berfokus kepada cyber defense dan cyber warfare. Ingat, hari ini pertempuran itu tidak hanya pertempuran terbuka yang tembak-tembakan gitu ya, tapi juga pertempuran di dunia maya, pertempuran cyber. Kita lihat saja perang Rusia-Ukraine ya, antara Rusia dan Ukraine kan tidak hanya perang tembak-tembakan, dia sudah menggunakan teknologi cyber di situ. Nah, kita TNI harus mengarah ke sana. Jangan sampai kita keduluan sama musuh kita gitu. Iya. Kira-kira. Jadi harus banget update sama perkembangan teknologi. Harus. Memahami bagaimana digital, ya artinya dunia cyber yang sedemikian cepat berkembang. Betul. Dan Kapuspen harus memiliki skill di situ ya, dengan timnya ya, Jen. Iya, betul. Jadi ya kita harus tadi mau belajar, mau tahu tentang perkembangan saat ini, kan tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Suatu saat pasti ada manfaatnya. Kita membaca, wah ini nggak ada kaitan dengan tugas gua, nggak apa-apa, nggak ada salah kan kita baca. Nah itu budaya membaca itulah yang menurut saya kurang ya. Iya. Biasakanlah membaca, detail. Membaca itu harus detail. Jangan katanya-katanya, baru cuma dengar-dengar saja langsung menyaksikan. Enggak, baca dulu. Oh enggak kayak gitu rupanya bunyinya. Ya udah, baca tadi. Malas membaca. Dalam 1,5 tahun sudah 4 Kapuspen nih, Jenderal yang keempat. Ya. Artinya ini hot seat ya, Jenderal.
perang cyber ini justru melihat, perang di dunia digital ini justru melihat itulah kelemahan manusia, kelemahan masyarakat kita, bahwa minus literasi, kurang membaca, sehingga gampang terpancing, gampang emosi, gampang dipropaganda, dan gampang diadu domba ya Jenderal. Gimana mau baca kalau asiknya main TikTok, main gadget aja gitu ya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya juga, pegang buku, baca. Nah, gitu. Sehingga jangan sibuknya hanya main HP, lihat gadget yang main game. Anak-anak kita sekarang hobinya seperti itu. Padahal coba kita lihat di negara di China, di Eropa, cuma duduk dia baca buku, duduk dia baca buku. Kita sudahkah punya budaya seperti itu? Nah, gitu ya. Paling tidak dengan bahan bacaan yang kita baca tadi pasti ada informasi-informasi yang akan bermanfaat. Apakah tidak hari ini, ya mungkin minggu depan atau masa yang akan datang, gitu Mbak Eli. Ya. Artinya TNI kita saat ini memang sudah harus, tadi ya, perangnya memang sudah dengan berbagai cara ya, dan salah satunya adalah bisa tetap update dengan bagaimana di media makanya digital. Ketika saya jadi Komandan Resimen Taruna di Akademi Militer, kemudian Wakil Gubernur Akademi Militer, saya punya prinsip yang harus kita kembangkan adalah membentuk dia sebagai scholar warrior. Scholar warrior. Dia sebagai scholar, dia juga sebagai warrior. Dia sebagai seorang akademisi, tapi dia juga sebagai seorang ksatria. Ketika dia mengambil keputusan dalam rangka pertempuran misalnya, dia harus punya ilmu pengetahuan yang menjadi background dasar dia mengambil keputusan itu tadi. Jadi nggak mudah nekat. Nah, gitu. Jadi harus scholar warrior dia. Strategi ya. Betul dong. Gitu. Kalau cuma modal nekat aja, siapa juga bisa. Gitu. Iya, bukan perang yang cuma fisik dan senjata, tapi juga perlu. Seperti ini sekarang. Gitu. Kalau bisa mencegah orang untuk menyerang tanpa kita bergerak. Nah, itu. Jadi TNI yang dihadapi TNI saat ini adalah seperti ini ya. Itu, ya. Harus seperti itu kita. Tanpa kita pura-pura nggak bergerak, dia udah nggak berani nyerang kita. Kan lebih bagus daripada kita harus menyiapkan pasukan, udah melatih. Wah, terlalu banyak biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan. Gitu. Jenderal, ini saya mendapatkan data bahwa kekuatan militer kita itu posisi 13. Kita berada bersama dengan negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Artinya, kekuatan militer kita patut dibanggakan dan bahwa kita memiliki pertahanan yang kuat ya Jenderal di dunia. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi sih, kita jangan terbuai dengan angka-angka itu tadi. Baik. Gitu ya. Jadi, pokoknya kita menyiapkan pertahanan kita dengan menyiapkan prajuritnya, alutsistanya, sehingga betul-betul bahwa tentara itu jadi tentara yang benar-benar tentara profesional. Ya, seperti katanya kan jati diri TNI itu kan tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Profesional itu apa sih? Nah, profesional itu dia harus well trained, harus dia bisa berlatih dengan baik, dilatih dengan baik, gitu ya. Kemudian apa sih? Dia harus well equipped. Well equipped apa sih? Oh, berarti dia harus dipersenjatai. Alutsistanya harus bagus, persenjataannya harus bagus, peralatannya harus bagus. Nah, kemudian terakhir apa? Well paid dong. Well paid dong. Kesejahteraannya dong, gitu loh. Uang lauk pauknya bagaimana, gajinya bagaimana, keluarganya, perumahannya. Nah, itulah yang tugasnya pemerintah untuk menyiapkan itu. Sehingga kalau mau untuk tentaranya profesional, ya tadi itu, yang well tadi disiapkan. Ya, lalu akhirnya jadi ingat nih Jenderal, kasus di Lampung, ya kan? Ya, artinya 3 polisi tewas karena ditembak oleh TNI. Kami melihatnya kisruh atau konflik TNI dan Polri di lapangan ini seperti never ending. Kita melihat ada saja gesekan-gesekan yang membuat antara TNI dan Polri berkonflik di kalangan bawah gitu, di kalangan masyarakat. Ini gimana Jenderal melihatnya? Ya, artinya kan 2 institusi besar, TNI dan Polri gitu ya. Angkatan Darat, Polri, Angkatan Laut, Polri, Angkatan Udara, Polri. Ya namanya kepala orang banyak dalam satu organisasi kan pasti ada juga yang nyeleneh-nyeleneh ya. Wajar lah. Apakah dalam satu Garuda TV ini semua baik-baik saja? Kan belum tentu juga gitu ya. Nah, wajar jika ada 1-2 orang misalnya yang oknum. Nah, gitu ya. Dan kenapa seperti kita bilang never ending story, bergesekan. Karena kan dua-dua ini institusi yang memegang senjata. Dua-dua ini institusi yang banyak di masyarakat. Terutama misalnya Angkatan Darat dan Kepolisian. Pasukan Angkatan Darat besar, pasukan Polisian besar, hampir sama. Dan memang mereka yang berada di wilayah. Jadi gesekan-gesekan itu biasa terjadi atau sering acap kali terjadi. Gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita para komandan ini
para pimpinannya untuk menyadarkan kembali kepada prajuritnya, gitu loh. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi tugas kita adalah memberikan pembekalan tentang keimanan dan ketakwaan tadi kepada para prajurit tadi. Kan nggak elok juga pada bulan Ramadan main judi misalnya, gitu ya. Ini bulan suci loh, kok malah main judi, gitu. Terlepas dari kasus penembakannya misalnya. Tapi kan perlu kita usut juga, apakah kasus perjudian itu tidak diketahui oleh instansi yang lainnya, pemerintah daerah misalnya. Terus apa langkahnya? Nah gitu ya, kalau di situ ada sudah sekian lama, gitu, apa sih langkah dari pemerintah daerah sendiri sebagai penguasa setempat untuk mencegah supaya tidak ada hal seperti itu tadi. Jadi kita melihatnya secara global saja, ini kan sistemik, jadi saling keterkaitan gitu ya. Terlepas dari permasalahan yang terjadi saat ini, kalau saya sih kita tunggu saja hasil investigasi penyelidikan dan penyidikan secara mendalam sehingga kita nanti benar-benar mendapatkan gambaran yang jelas apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Dan kita juga berharap tidak ada penggiringan opini di sana sebelum ada hasil dari tim investigasi. Jangan mengira-ngira, wah ini begitu, oh kok lambat-lambat membeli tersangka, mungkin begini ya, mungkin. Nah, itu akhirnya itu yang menambah jurang pemisah ini, malah membuat bingung masyarakat nih. Ya kok kenapa sih dua ini aparat saya seperti itu gitu. Tadi karena permainan-permainan yang bermain di dunia maya tadi gitu ya, sehingga terbawa alurnya ke sana. Nah, kita tunggu saja, tunggu mereka bekerja dengan secara maksimal. Hasilnya apa? Ya, itulah hasilnya. Kita ikuti. Yang jelas kalau memang TNI, jika ada prajuritnya yang bersalah melanggar hukum dan terbukti betul dia melakukan itu, ya kita hukum dong. Kenapa harus dilindungi hari gini gitu? Ya, yang jadi mau pengen daftar TNI banyak, Mbak. Nah, kenapa harus kita melindungi yang jelek-jelek? Pecat, hukum seberat mungkin. Nah, gitu. Oke, artinya kita mungkin nggak terlalu setuju bahwa ini menjadi disebut never ending. Tapi artinya kita terus tentu berharap bagaimana TNI dan Polri ini jangan terus terjadi gesekan ya, Jenderal. Betul, iyalah. Jadi kan ya nggak hanya antara TNI dan Polri ya, semua komponen masyarakat lah. Kalau bisa jangan ada gesekan-gesekan antara suku A, suku B, agama A, agama B. Capek. Kapan kita majunya? Orang sudah sampai bulan, sampai Mars, kita masih sibuk di situ. Kapan kita mau maju-maju gitu loh? Bakar sana, udah dibangun, dibakar, udah dihancurkan. Ya kapan majunya kita? Orang udah sampai mana, kita masih mikirin yang apa gitu. Ya, jadi wajar kalau kita ketinggalan. Nah, gitu. Ya, Jenderal, ini menjadi menarik karena Christomay Sianturi ini kan menjadi Kapus Pen TNI. Saya juga menganalisa nih, dalam 1,5 tahun sudah 4 Kapus Pen nih, Jenderal yang keempat. Ya. Artinya ini hot seat ya, Jenderal? Ya, dibilang hot seat juga ya enggak sih, Mbak. Kalau menurut saya sih, ya bagian pimpinan aja. Kan, saya ini seorang pimpinan. Kan. Ketika saya melihat misalnya staf saya kurang bisa memenuhi apa yang saya harapkan, ya saya gantilah. Kan gitu. Misalnya Mbak pimpinan direktur di perusahaan, gitu. Kok SDM saya kerjanya nggak beres nih, ya ganti yang baru lah. Nah, gitu. Jadi, kalau saya selalu bahasanya gini, kalau kamu nggak mampu, ya saya cari yang mampu dong. Kan wajar dong sebuah organisasi. Kan kita punya visi dan tupoksi yang harus dicapai. Nah pasti kan, loh kok jadi gua susah nih, padahal gua punya visi seperti ini untuk mencapai misi ini. Kok nggak bisa kerja nih orangnya? Kita cari yang baru gitu loh. Nah, paling begitu, Mbak. Jadi nggak ada sesuatu yang istimewa lah menurut saya. Ya kadang juga perpindahan itu juga karena memang si A ini harus segera promosi ke sana gitu ya. Kadang dia harus memasuki masa pensiun. Ya, tadi terlepas dari misalnya ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pimpinan itu. Banyak faktor, Pak. Jadi kita tidak bisa juga, wah, ini hot seat, berubah-berubah. Enggak juga. Dari banyak kemungkinan tadi. Jadi bukan kursi panas ya, Jenderal? Enggak juga. Ini dingin-dingin aja kursinya. Jenderal, saya juga mencatat nih. Oh, itu. Berarti Jenderal ini kita sebutkah anak emas gitu? Ya nggak ada nama anak emas, Mbak. Coba di keluarga juga misalnya. Punya putri 4 atau 3 loh. Emang ada anak emas? Pasti supaya kita pasti mengupayakan perlakuannya adalah sama. Nah, cuman tadi kan kita lihat anak-anak kita ini tadi, siapa yang punya kemampuan yang bagus nih, kan? Oh, ternyata dia menonjol. Oh, dia lebih pintar. Tapi kan nggak mungkin juga kita menyaingi, kita yang sementara yang lain ditelantarkan gitu. Nah, cuman oh ya ini bisa kita segera masukkan ke sini sekolahnya yang agak bagus. Oh, ini yang biasa-biasa aja kan gitu. Pasti itu. Dan semuanya kan kembali kepada performance, kembali kepada
bagaimana kemampuan kita dalam bekerja. Kan yang menilai kita pimpinan. Oh, saya ini bagus loh, kata saya. Kata pimpinan saya belum tentu. Nah, gitu kan. Kita kan masih bawahan. Kita menginduk aja kata pimpinan kita apa, ya tadi kalau emang dia kata pimpinan bagus, ya pasti bagus. Kalau enggak, ya enggak. Kunjungan pertama di televisi adalah di Garuda TV. Special for Garuda TV. Kenapa saya menyebut Jenderal Christomay Sianturi sebagai anak emas? Karena data saya nih, Jenderal lulusan Akmil 1997, ya kan? Dari 341 orang lulusan Akmil 1997, Jenderal ini kita sebut Big Six, yang sudah mendapatkan sebentar lagi akan Jenderal bintang 2. Artinya kan Jenderal ini, maka tadi disebut berprestasi kan, cemerlang ya. Ya, dibilang cemerlang juga enggak ya, Mbak. Maksudnya, ya saya hanya melaksanakan apa tugas yang dibebankan kepada saya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kalau ekspektasinya di sini, saya harus bisa seperti ini. Nah, itu aja. Sehingga yang menilai kan pimpinan. Gitu. Nah, kita hanya bekerja sebaik mungkin pada saat kita ditempatkan di sana. Ketika tadi saya bilang, saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang Kapendam. Saya pengen jadi komandan brigade ketika itu. Tapi, pimpinan, Chris, kamu kok jadi Kapendam ya? Kalau saya pada saat itu ngelokro, artinya saya, apalah bekerja seenaknya aja. Ya mungkin saya tidak ada di posisi ini sekarang gitu. Tapi oke, saya ambil kesempatan ini, saya tunjukkan bahwa saya di sini pun bisa berprestasi, gitu Mbak. Oke, jadi Jenderal kita yang sebentar lagi bintang 2 ini, ke depannya goalnya lebih akan tetap berada sebagai pusat komunikasi atau menjadi ahli juru bicara TNI, atau akan tetap kapan ya? Saya tetap berharap berada di pusat komando, pegang tongkat komando. Kalau saya dari dulu bagaimana pimpinan saya ikuti. Nah, gitu. Saya mau tempatkan di kiri ayo, tempatkan kanan ayo, striker ayo, back ayo, goalkeeper ya oke. TNI itu tegak lurus penugasan ya. Iya, sumpahnya kan begitu saya bilang. Jadi nggak boleh spill pengen apa ya? Iya dong, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Nggak bisa ditawar untuk bocorin. Sumpah itu kepada Tuhan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Jadi apapun yang ditugaskan, terima saja. Toh semua itu ada hikmahnya. Karena katanya rezeki itu sudah ada tempatnya masing-masing dan tidak akan pernah tertukar. Gitu. Ketika itu emang rezeki kita, ya datang juga kepada kita. Mau dihalangi kayak apapun juga. Tapi kalau itu bukan rezeki kita, mau sampai nangis darah pun ya nggak akan dapat, Meli. Nah gitu. Saya mau meyakini itu. Gitu. Jenderal Christomay Sianturi. 1, sebentar lagi akan 2. Amin. Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Republik Indonesia. Terima kasih sudah mendapatkan kesempatan pertama Garuda TV bisa mewawancarai secara eksklusif Kapuspen kita, milik negara kita yang baru saja dilantik. Terima kasih, Jenderal. Kami juga terima kasih. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Garuda TV. I would express my sincere gratitude and high appreciation for Garuda TV for inviting me here. Ini pertama kalinya loh, Kapuspen menerima undangan. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kunjungan pertama di televisi adalah di Garuda TV. Special for Garuda TV. Merasa sangat terhormat dan merasa bangga. Terima kasih Jenderal sudah memilih kami Garuda TV untuk pertama kali berdialog bersama masyarakat di Garuda TV. Sama-sama, Mbak. Ya.